Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, channelnya saya oleh Siti Nurul Fauziah SSIMM. Kita masih mempelajari riset operasi karangan Pangestu Subagio, penerbitnya adalah Universitas Terbuka. Sekarang saya ingin menjelaskan ya distribusi probabilitas ya, kemudian distribusi normal, distribusi binomial, salah bicara ya, sama distribusi Poissons ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment-nya ya. Kita mulai langsung saja ke distribusi probabilitas. Pada bagian ini kita akan membuat distribusi probabilitas ya. Kita akan membuat tabel berisi kelas-kelas serta probabilitas atau peluangnya ya. Nah, untuk mempermudahnya, misalnya ada kasus ternyata misalnya sebuah keluarga di daerah tertentu memiliki tiga orang anak. Saya bantu dengan menuliskannya di sini. Keluarga, oke, bentar saya rapikan. Keluarga ya, punya 3 anak. Oke, kemudian 3 anak, ternyata setiap terjadi kelahiran, probabilitas wanitanya 0,30, laki-lakinya 0,7. Probabilitas wanita 0,30 atau 0,3, yang laki-lakinya atau prianya sisanya ya 0,7. Kan 1 peluang itu kan nilainya 1, berarti kalau 0,7 ya sisanya 0,3 gitu. Kemudian anak yang dimiliki bisa laki-laki semua ya, bisa laki-laki semua, mungkin anak pertama perempuan, lalu anak kedua dan ketiga laki-laki, dan seterusnya ya. Jadi dia menuliskan beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi ya jika kasusnya seperti ini. Kasusnya 3 orang anak ya. Bisa saja dari 3 orang anak ini laki-laki semua ya. Atau bisa jadi 1 orang perempuan, anaknya perempuannya anak ketiga misalnya. Anak ketiganya ini anak ke-1, anak kedua, anak ketiga. Bisa saja anak perempuannya itu anak ketiga. Atau bisa jadi anak perempuannya anak kedua atau anak pertama ya. Ini kalau anak perempuannya 1 ya. Atau kalau anak perempuannya 2, bisa saja anak perempuannya di sini 2, atau mungkin anak perempuannya di sini dan di sini ya, atau mungkin anak perempuannya di sini ya, laki-lakinya di sini posisinya. Atau bisa jadi anak perempuan semua, tiga-tiganya jika 3 orang anak. Nah, bagaimana kita menentukan probabilitas dari masing-masing alternatif itu? Ini adalah alternatif ya, disebut alternatif ya, alternatif. Nah, kita langsung lihat ke buku. Oke. Alternatif 1, 2, 3 sampai 8. Jadi ternyata ada 8 alternatif dari 3 anak tadi ya. Nah, yang kita tuliskan tadi kita lihat di buku saja ya. Nah, anak wanitanya jika 1, jika 0, jika 1, jika 1, posisinya dipindah dan seterusnya. Tadi kita udah jelasin ya yang di sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Ternyata probabilitasnya adalah, nah bagaimana probabilitasnya? Maka rumus probabilitasnya adalah P1 nih ya. Alternatif pertama, semua laki-laki L ya. Semua laki-laki P1L, P2L, P3L dikali semua. Jika anaknya semuanya laki-laki, maka peluangnya kalikan semua ya. 0,7 kali 0,7 kali 0,7. Berarti kalau ini kan ini 0,7 kali 0,7 kali 0,7 ya kan, ini kan 0,7. Nah,
Kalau ada satu perempuannya berarti 0,7, 0,7, 0,3. Kalikan semua dan seterusnya. Ternyata hasilnya itu adalah ini ya. Hasilnya itu adalah kita lihat 0,34, 3 dan seterusnya. Dan probabilitas ini jika kita jumlahkan peluang ini kan selalu hasilnya adalah 1 jumlahnya. Jadi kalau kamu sudah menghitung probabilitas ternyata hasilnya itu bukan 1, berarti ada yang salah dari perhitungan kamu. Kemudian keluarga yang memiliki 3 anak laki-laki, keluarga yang memiliki 3 anak laki-laki hanya ada satu alternatif, yaitu alternatif 1 dengan probabilitas sekian 0,343 ya. Sementara itu keluarga yang beranak 3 tetapi perempuan hanya 1 orang sekian dan seterusnya, dia menjelaskan ya. Nah, itu sudah kita dapatkan. Berdasarkan perhitungan ini dapat dibuat distribusi probabilitasnya. Kalau tadi kita mencari alternatif dan probabilitas masing-masing alternatif ya. Tadi kita mencari alternatif dan mencari probabilitas alternatif. Kalau sekarang kita mencari distribusi teoritis ya. Ternyata jika anak perempuannya kosong atau 0, probabilitasnya 0,343. Nah, bagaimana? Nih yang kelas 2, 3, 4 ini dari mana dapatnya nih? Kita lihat dari atasnya. Keluarga yang memiliki 3 laki-laki hanya ada satu alternatif, yaitu alternatif 1, 0,343. Ya kan alternatif yang dipakainya kan kalau anak laki-lakinya cuma 1 ya. Anak laki-laki semua berarti alternatifnya cuma 1, 0,3. Tetapi ternyata jika anak perempuannya 1, anak perempuannya 1, anak perempuannya 1, ada 3 3 ya, ada 3 alternatif. Ada 3 alternatif yang ternyata ya, alternatifnya itu alternatif kedua, ketiga dan keempat yang probabilitas masing-masing itu ternyata sama, yaitu 0,174 sama ya. Begitu juga dengan yang 2 perempuan sama 0,06 dan seterusnya. Sementara yang semuanya perempuan satu alternatif juga hanya 0,027. Maka kalau kita gabung distribusi teoritisnya adalah kalau yang semuanya laki-laki jumlah anak perempuannya 0, maka probabilitasnya 0,343. Kalau yang perempuannya 1 itu kita jumlahkan semuanya 147 ya, 0,147 ditambah 147 tambah 0,147 0,441. Pindahkan ke sini dan seterusnya ya. Sampai ternyata probabilitasnya juga sama 1. Ini hanyalah distribusi teoritisnya gitu ya. Bagaimana kalau saya ingin menuangkannya dalam bentuk histogram ya. Kalau kita ingin menuangkan dalam bentuk histogram ya, kita bisa lihat di gambar berikutnya ya. Jika dia di sini ada 2 sumbu Y dan sumbu X. Sumbu X-nya ini berisikan kelas ya. Kelas yang tadi kita buat di distribusi teoritis 0, 1, 2 dan 3. 0, 1, 2 dan 3 sampai 4. Kemudian kita masukkan angka probabilitasnya. Oke. Hasilnya seperti ini. Oke, itu untuk yang distribusi probabilitas. Lalu bagaimana untuk distribusi binomial? Distribusi binomial ini udah agak banyak rumusnya ya, tapi bisa kita pelajari ya pelan-pelan. Nah, cukup panjang ya, untuk mempermudahnya rumus binomialnya dikasih ya, yaitu Px, N sama dengan N ya, tanda seru ya, dibagi X tanda seru N dikurang X tanda seru, kalau tidak salah namanya faktorial ya. Kemudian dikali Px dikali Q N min X ya. Nah, ini kalau ada tadi permasalahan yang tadi, yang ini ya, yang tadi ini, jika anak perempuannya 0, anak perempuannya yang laki-laki 3 tadi kan anak perempuannya 0,
X-nya 0, N-nya 3, X adalah saya kasih keterangan di sini ya. X-nya adalah jumlah anak perempuan, sementara N-nya adalah jumlah anak laki-laki. Maka kalau yang pada case pertama tadi, di mana anak perempuannya adalah 0, anak laki-lakinya 3, alternatif yang ini, maka kita mengisinya P0 karena dia 0 si perempuannya ya. Kita masukkan 3, jumlah anak perempuannya kan 3 dikali N, 3 dikali N kali N faktorial dibagi jangan 3 ya, kita tulis X N faktorial per dan seterusnya dikali PX pangkat X dikali Q N min X. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa jumlah anak perempuannya 0, berarti anak laki-lakinya 3 dibagi 3 buka kurung ya, ini kan N-nya kan anak laki-lakinya 3, X-nya anak perempuan 0, 3 dikurang 0 adalah 3 ya kan, maka sama dengan 3 dibagi 3 dikali PX ya, PX peluang si X, peluang si anak perempuan atau wanita ya, tadi 0,3 pangkat X-nya tadi 0 ya, dikali 0,7, ini bukan 0,7, 0,7 Ki adalah peluang anak laki-laki pangkat 3. Anak laki-lakinya kan ada pangkat N min X, 3 dikurang 0 berarti 0,7 pangkat 3. Maka 1 ini kan dibagi 1 dikali 0,3, segala sesuatu yang pangkat 0 kan 1 dikali 0,343 sama dengan sekian. Ini hasilnya sama dengan yang ini ya, sama dengan yang ini. Kemudian untuk anak yang kalau ada satu perempuannya, kalau ada satu anak perempuannya maka 3 seluruh anak ya dibagi 3 dikali 3 dikurang X-nya 1, 2 berarti kan. Nah, berarti ini 3 tanda seru dibagi 2 tanda seru dikali P-nya 0,3, X-nya kan 1 ya. X-nya kan 1 nih, ini juga 1 ya, tadi 1. Karena dia satu anak perempuan, X-nya 1 ya, 0,3, 0,7, N-nya 3 semuanya dikurangi satu anak perempuan 2. Hasilnya 0,441. Ini pun sama juga dengan yang ini. Nah, dengan yang ini. Dengan yang ini 0,441 dan seterusnya sampai dengan jika dia punya 3 anak wanita hasilnya 0,027. Mirip-mirip ya. Itu adalah distribusi binomial. Kemudian distribusi Poissons ya. Distribusi Poissons ini rumus binomial yang sudah kita kenal hanya dapat dipakai bila probabilitas kejadian itu tidak terlalu kecil, misalnya 0,2 dan seterusnya, dan tidak terlalu besar, misalnya 3, 4, 5, 10. Apabila sangat kecil, misalnya 0,005, 0,0001, dan N-nya banyak sekali, misalnya sampai 1000 atau 10.000, maka kita harus menggunakan rumus Poissons. Ini dilakukan karena kenapa? Karena sangat sulit menghitungnya jika kita hanya menggunakan rumus binomial saja ya. Kita bisa capek sekali kalau pakai binomial, maka kita pakai rumus Poissons. Misalnya perkalian dan perpangkatan yang rumit. Ini adalah rumusnya, PX sama dengan ya, ada seperti ini ya, apa namanya ini? Ya seperti itu ya lambangnya. Pangkat 2 dikali E minus ini dibagi X tanda seru. Ini adalah
N dikali P dengan E adalah bilangan Naperian yaitu 2,71 sekian-sekian. Nah, saya kasih contohnya. Misalnya ya. Dalam sebuah kecamatan 5.000 orang penduduk dewasa. Probabilitas seorang penduduk yang memiliki bibit penyakit malaria 0,001. Nah, ini kan 5.000 orang ya, sangat banyak. Pertanyaannya, berapakah probabilitas jika 4 orang penduduk di kecamatan itu memiliki bibit penyakit malaria? Maka kita cari ininya dulu ya, N dikali P. N dikali P adalah 5.000 dikali 0,001 sama dengan 5. Maka P4, karena dia 4 orang ya, P4 adalah, masukkan saja angkanya, 5 pangkat 4 dikali bilangannya tadi minus 5 per 4 kali 4 ini kan artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti kan 12 kali 2 sama dengan 24 ya, sama dengan 24. Maka hasilnya adalah 0,175521 peluangnya ya, seperti ini. Bagaimana kalau 2 orang yang memiliki penyakit? Hitunglah probabilitas paling banyak 2 orang. Berarti dia harus menghitung P0, P1, dan P2 baru dijumlahkan. Sama saja ya. Rumusnya seperti ini ya. Sama dimasukkan saja hasilnya ini, P1-nya hasilnya ini ya. P2-nya ini hasilnya ini, kemudian dijumlahkan semua hasilnya. Oke, itu adalah materi kita tentang distribusi. Jangan lupa ya untuk selalu belajar dan selalu berusaha memahaminya walaupun terlihat sulit. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, and comment channel saya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.